Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih. Baik, sebelum itu Ibu mau cek kehadiran kalian masing-masing. Apakah semua hadir? Oke, nanti ya ketua kelas tolong catat nama-nama yang tidak hadir ya. Anak-anak, hari ini di pertemuan pertama kita hari ini kita akan sama-sama belajar tentang berpikir komputasional. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang apa itu berpikir komputasional? Belum, oke. Kita akan sama-sama belajar, tapi sebelum itu kita akan sama-sama membaca tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, memahami konsep dasar, yaitu kita akan sama-sama mendefinisikan apa itu berpikir komputasional dan juga relevansinya dalam berbagai konteks. Yang kedua, mengidentifikasi 4 pilar. Nah, kita akan mengenali dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma sebagai komponen utama. Yang ketiga, kita akan sama-sama menerapkan dalam masalah kita mampu menggunakan kerangka berpikir komputasional untuk menganalisis dan menyelesaikan tantangan sehari-hari. Terus yang keempat, mengenali manfaat praktis. Manfaat praktis yaitu memahami bagaimana berpikir komputasional meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Nah, anak-anak, berpikir komputasional adalah cara kita untuk menyelesaikan masalah. Contoh, kalau kita anak programmer, berarti kita menyelesaikan masalah dalam komputer contohnya. Nah, kita akan memecahkan masalah tersebut dari yang paling besar, terus kita bagi menjadi yang paling kecil, lalu kita sama-sama mencari solusi dan juga langkah yang jelas. Ibu akan berikan salah satu contoh kecil. Contohnya itu seperti masalahnya komputer kalian tidak bisa menyala. Nah, langkah dalam memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil itu yang pertama, masalah kabel power. Yang kedua, saklar power. Terus yang ketiga, komponen internal. Yang keempat, ada sumber daya listrik yang tidak berfungsi. Nah, bagaimana kita bisa mencari solusi dari bagian-bagian kecil yang tadi Ibu jelaskan. Nah, contohnya kalau kabel power tidak berfungsi, tidak terhubung dengan baik, berarti solusinya kita harus periksa kabel tersebut. Oh, kita sambungkan, ternyata kesalahannya itu dia tidak terhubung dengan baik. Terus yang berikut, kita buatkan langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya itu kita pastikan agar kabel tersebut terhubung dengan baik. Nah, itu contoh dari berpikir komputasional yang ibu berikan kepada kalian. Kita lanjut. Apakah kalian mengerti? Oke.
Oke, kita lanjut. Nah, kita akan sama-sama belajar juga tentang 4 komponen berpikir komputasional. Ibu minta salah satu dari kalian membaca 4 komponen berpikir komputasional ini. 4 komponen berpikir komputasional. Yang pertama komposisi, lalu yang kedua algoritma, ketiga pengenalan pola, yang keempat abstraksi. Oke, jadi itu yang pertama. Ibu lupa cantumkan nomornya. Yang pertama itu, terima kasih kepada teman yang sudah membaca. Yang pertama itu dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Dan juga yang keempat itu algoritma. Ada yang sudah tahu tentang pengertian dari 4 komponen berpikir komputasional ini? Belum. Oke, kita akan sama-sama belajar. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa dekomposisi ini artinya kita sebagai orang yang sedang memecahkan masalah itu, kita harus membagi bagian-bagian kecil dalam masalah itu supaya kita bisa lebih gampang dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terus yang kedua itu pengenalan pola. Nah, pengenalan pola sendiri kita harus mencari kesamaan atau pola dari masalah yang pernah diselesaikan agar kita menemukan cara yang baru supaya kita lebih cepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terus yang ketiga ada juga abstraksi. Nah, kalau abstraksi sendiri kita lebih fokus pada informasi utama, dan kita mengabaikan hal-hal yang besar agar masalah itu cepat selesai. Terus yang berikut yang terakhir ada algoritma. Nah, kalau algoritma sendiri kita membuat daftar langkah-langkah yang jelas dan berurutan supaya kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Sekarang Ibu tanya, kalau menyelesaikan masalah dalam 4 komponen yang algoritma, kita menyelesaikan masalah tersebut dengan cara bagaimana? Ya, betul sekali. Terus kalau yang dekomposisi? Oke, kita tepuk tangan. Kita lanjut. Ibu percaya bahwa kalian semua sudah sama-sama mengerti. Nah, kita lanjut. Ibu akan berikan kalian contoh. Nah, contoh di sini merencanakan liburan. Nah, merencanakan liburan ini Ibu menggunakan 4 pilar yang sudah tadi Ibu jelaskan, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Nah, Ibu minta 4 orang membacakan keempat contoh merencanakan liburan tersebut. Yang pertama dekomposisi. Ucapkan rencana liburan yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah diatur, seperti memilih tujuan, mengatur anggaran, mencari penginapan, Transportasi. dan kegiatan. Oke, yang kedua, kakak yang baju putih. Yang kedua, yang pengenalan pola. Pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu cari tahu Pola. ada atau kesamaan dari liburan yang sudah pernah kamu lakukan atau dari hasil riset, bandingkan budaya, Biaya cuaca dan hal menarik lainnya dan beberapa pilihan tujuan. Oke, yang ketiga. Abstraksi, fokus pada hal-hal penting untuk liburanmu, misalnya total biaya, seberapa nyaman nanti, dan apa tujuan utama libur itu, dan abaikan hal-hal kecil yang tidak penting. Ibu minta maaf karena slide-nya terlalu kecil, jadi kalian tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ibu lanjut yang keempat, algoritma. Kita buatkan daftar langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk liburan kita, mulai dari memesan tiket, mencari penginapan, sampai membuat daftar barang bawaan agar semua tertata rapi. Nah, anak-anak pasti kalian sudah pernah merencanakan liburan.
entah itu jauh, dekat. Nah, pasti kalian sering kali menggunakan keempat komponen tersebut, dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Kalian paham? Oke, kita lanjut. Manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, membuat masalah sulit menjadi mudah. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa kalian memecahkan masalah besar dan rumit menjadi bagian-bagian kecil agar kalian lebih cepat menyelesaikan masalah tersebut, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan di awal. Terus yang berikut yaitu mengasah cara berpikir. Ibu yakin dan Ibu percaya bahwa kita semua seringkali mengalami yang namanya hal tidak menggunakan yang namanya berpikir sebelum bertindak. Seringkali kita melakukan sesuatu tanpa kita berpikir, jadi akhirnya hal yang sebenarnya kita tidak inginkan akhirnya terjadi karena keteledoran dari kita sendiri. Nah, berpikir komputasional ini mengasah cara berpikir kita supaya kita bisa menyelesaikan masalah secara kreativitas dan juga logis. Yang ketiga ada mempercepat pengambilan keputusan. Nah, dengan ini kita menganalisis informasi dengan rapi sehingga keputusan yang diambil lebih cepat dan tepat. Yang terakhir yaitu mendorong ide-ide baru. Kita jadi lebih mudah menyesuaikan ide di era digital dan bisa menciptakan hal-hal baru dan inovasi. Dari semua yang sudah Ibu jelaskan, apakah kalian mengerti? Oke. Jika kalian mengerti, Ibu minta salah satu dari kalian memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah Ibu berikan. Menurut kalian bagaimana kesimpulannya? Nanti kita sama-sama perbaiki. Ada atau tidak? Oke, jadi kalau tidak ada kita akan sama-sama membuat kesimpulannya. Nah, kita sama-sama baca ya. Dari yang berpikir komputasional. 1, 2, 3. Tapi komputasional. Oke, terima kasih. Nah, Ibu tidak memberikan kalian kuis karena Ibu percaya bahwa kalian sudah sangat mengerti dengan materi yang Ibu berikan. Jadi Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugasnya itu Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Setelah itu Ibu akan mengirimkan tugasnya di grup. Ibu akan bagi kelompok dalam 2 kelompok. Jadi dari baju biru menghitung 1, 2 sampai selesai. Ayo. 1, 2, 1. Oke, nanti Ibu kirim tugasnya di grup kalian. Jadi kelompok yang sudah tadi kalian sebut, kalian harus ingat ya. Oke. Sekian dari Ibu, terima kasih. Kita akan lanjut di minggu depan. Materi selanjutnya akan Ibu berikan di grup supaya kalian lebih belajar, supaya sebelum Ibu masuk kalian sudah memahami materi yang Ibu berikan. Sebelum itu, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Terima kasih.